Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab dari Perjanjian Baru. Kita telah sampai pada surat Titus yang adalah salah satu surat pastoral dalam Perjanjian Baru, terlebih pasal yang pertama. Dengan kehendak Allah, hari ini kita akan mulai mempelajari dari ayat 5 hingga akhir pasal. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Esam. Terima kasih. Kita masih mempelajari Titus pasal yang pertama. Atas kehendak Tuhan kita akan mulai dari ayat 5 hingga akhir dari pasal ini. Dan sekarang, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Dari ayat 5, Paulus berkata, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, sebagai penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya." Mohon berikan komentar utama dari alasan mengenai mengapa Paulus meninggalkan Titus di Kreta dan berkata kepadanya, "Supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota." Apa maksud dengan mengangkat penatua? Menjadi penatua adalah wewenang yang diberikan oleh Paulus kepada Titus untuk menunjuk orang-orang yang akan bertanggung jawab atas umat Tuhan. Ini adalah otoritas khusus yang diberikan kepada Titus. Paulus sendiri melakukan pekerjaan yang sama dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Dia menunjuk para penatua bagi mereka saat dia bersama Barnabas, ia mengangkat para penatua bagi mereka di sana. Dan di sini Paulus menugaskan Titus untuk menunjuk penatua untuk memenuhi peran pastoral di antara gereja Tuhan. Seperti yang kita ketahui di pasal selanjutnya, mereka memiliki karakteristik tertentu yang tanpanya mereka tidak cocok untuk melakukan peran ini. Mereka memiliki peran pastoral tapi juga peran pengawasan. Mereka bertindak sebagai pengawas dan ini adalah bagian penting dalam tatanan gereja Tuhan. Saya melihat bahwa ayat 5 mengatakan, "Dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota." Ayat 7 memberitahu apa peran pengawas, kemudian ia menyebutkan ciri-ciri seorang pengawas. Tapi ayat 5 berkata, penatua-penatua. Saya ingin tahu apakah mereka penatua atau pengawas? Kata penatua adalah terjemahan dari kata suriah, presbiter. Ini adalah kata yang berasal dari suriah yang berarti seseorang yang sudah tua. Oleh karena itu, presbiter setara dengan penatua. Setara dengan penatua, mereka sama. Ini adalah referensi untuk usianya, dia adalah orang tua. Sebenarnya untuk mendapatkan konsep ini, kita harus memeriksa bagian-bagian tertentu dalam Alkitab. 1 Timotius pasal 3, bagian ini, Kisah pasal 20 bicara tentang subjek ini. 1 Petrus 5 menyoroti pokok bahasan yang sama. Ini adalah para 1 Petrus penatua. 5 dan Kisah Rasul 20, Titus 1 dan 1 Timotius 3. Benar. 4 pasal ini menjelaskan kita tentang penatua Mereka dan menghubungkan, pengawas. benar, mereka menghubungkan seorang kepada yang lainnya. Siapa yang menjadi penatua dan maupun dia
berbeda dengan seorang pengawas atau tidak. Bagian saat ini mengatakan para penatua kemudian makan tangan mereka seorang pengawas. Haruslah, kalau begitu penatua adalah seorang pengawas. Pada saat yang sama, penatua juga merupakan presbiter. Hal ini terbukti melalui Kisah Rasul 20. Dia mengutus dan penatua memanggil gereja para Efesus. penatua gereja. Di Efesus, hal ini adalah bahwa seorang pengawas adalah kata Yunani yang berarti melakukan pengawasan seperti tunjuk dalam 1 Petrus pasal 5. Gembala, kawanan. Penatua menunjukkan umur seseorang. Ini sama dengan presbiter. Pengawas adalah natur dari pekerjaannya yang adalah mengawasi. Karunia yang seharusnya menemani pekerjaan ini adalah karunia pastoral. Hal ini terbukti melalui Kisah Para Rasul 20. Dalam semua kasus dia adalah satu orang yang diberi 4 gelar berbeda. Kalau kita tempatkan 4 bagian tersebut bersamaan, kita simpulkan semuanya merujuk pada orang yang sama. Orang yang sama. Seorang presbiter, seorang penatua, dan pengawas, orang yang sama. Orang yang sama. 2 diantaranya mengacu pada usianya, sementara 2 lainnya mengacu pada sifat karyanya. Dan karunia atau peran yang dia mainkan di antara umat Tuhan. Ini pekerjaan pastoralnya, menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Oke, kalau begitu kita belajar bahwa kata penatua itu sama seperti kata pengawas. Dan sebagai penatua dan mereka yang melakukan pengawasan. Ini Sempurna. gelar yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Titus ditugasi oleh Rasul Paulus untuk mengangkat penatua di Sempurna. setiap kota. Penatua tidak hanya satu. Saya perlu komentar tentang ini. Sekarang kita tidak memiliki Paulus lagi. Lalu siapakah yang dapat menunjuk penatua di kota yang berbeda atau di gereja yang berbeda? Bagaimana ini bisa dilakukan di zaman kita sekarang? Hal ini juga jelas melalui Kisah Rasul 20. Karena kamu tetapkan Roh Kudus menjadi penilik. Ini sudah jelas. Kisah Rasul 20 menunjuk bahwa yang mengangkat penatua saat ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Namun sang Rasul juga menciri ciri-ciri tertentu. Tidak sembarang orang bisa menjadi pengawas. 1 Timotius pasal 3 mengatakan, benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan adakah yang bisa menunjuk dirinya sendiri? Tentu tidak. Roh Kudus menunjuk orang yang diberi kemampuan dan gereja juga menyetujuinya pada saat yang sama dan mengkonfirmasi penunjukan ini. Selama kriterianya tersedia. Jika ini tidak ada, saya tidak dapat mengklaim bahwa seseorang mampu memenuhi tugas pastoralnya atau menjadi presbiter ataupun penatua. Jika fitur-fitur ini tersedia dalam dirinya, namun dia kurang tertarik pada pelayanan pastoral atau tidak tertarik pada pekerjaan Tuhan, dia tidak bercita untuk mengawasi seperti yang dikatakan oleh Timotius, dia tidak dapat ditunjuk untuk melakukan peran seperti itu. Dia harus menginginkan pekerjaan sebagai pengawas agar ia dapat memenuhi peran pastoral di antara gereja Allah. Anda mengacu pada Kisah Para Rasul 20, para penatua dari jemaat di Efesus. Di sini dia berkata, tunjuklah penatua-penatua di setiap kota. Kisah Para Rasul 20 tidak mengatakan penatua di Efesus, dan dalam Titus dia tidak menyebutkan seorang penatua tertentu di kota tertentu. Benar. Apa yang menjadi fokus Alkitab? Para presbiter atau penatua, bukan seorang pendeta Apakah atau tiap seorang gereja penatua? memiliki penatua? Bagian ini bersama dengan Kisah Rasul 20 dijawab dengan tidak. Satu-satunya gereja yang memiliki sejumlah besar orang yang memenuhi peran ini, pada siapapun kemampuan ini tersedia, siapapun yang mendapatkan jabatan pengawas yang peduli terhadap umat Tuhan akan cocok untuk melakukan pekerjaan ini. Jumlah penatua akan sesuai dengan mereka yang dilayani. Benar. Jika jumlah yang dilayani banyak, dengan demikian jumlah penatua, pendeta, atau orang tua, atau lain-lain juga besar. Dan ini tentu memiliki ciri pastoral. Dan ini punya ciri pastoral. Baik. Ia berkata, menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Kemudian ia memulai di ayat 6 dengan berkata, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang punya hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Mohon jelaskan tentang kualifikasi awal ini yang harus ditemukan pada mereka yang melakukan peran itu. Pertama-tama dia menentukan fitur tertentu, itu juga disebutkan pada awal dari 1 Timotius pasal 3. Ini yang didahulukan urusan pribadi. Kemudian urusan rumah tangga selalu didahulukan. Ciri pribadinya adalah tidak bercacat. Yang berarti bahwa tidak seorang pun dapat menuntut apapun terhadapnya. Semua orang setuju bahwa orang ini suci, patuh, dan jujur dalam segala sopan santun dan tingkah lakunya di hadapan yang lain. Bagaimana dengan anak-anaknya Dr. Esam? Karena kita juga menemukan fokus pada anak-anak. Fokus selanjutnya adalah pada rumah tangganya. Nyatanya, dan hal ini sangat penting, dia memiliki anak yang beriman karena dia sudah tua lanjut usia. Yang jelas anak-anaknya percaya mereka bukan anak kecil lagi. 1 Timotius 3 mengatakan bahwa seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dan dihormati oleh anak-anaknya. Dalam Titus, Paulus mengatakan bahwa anak-anaknya harus menjadi orang percaya. Lalu dia menambahkan bahwa perilaku mereka harus penuh hormat. Bukan terbuka untuk tuduhan pesta pora atau pembangkangan. Paulus menyebutkan 2 ciri yang biasanya dihadapi oleh remaja. 2 fitur ini tidak boleh ditemukan di anak-anak dari orang yang lebih tua atau dari pengawas gereja lokal. Jika anak-anak memiliki ciri ini,
Ayah mereka tidak mungkin menjadi penatua, mereka akan menghambat pekerjaannya. Benar. Orang-orang akan terus berkata, oh lihat bagaimana keadaan anaknya, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh, tidak mencolok. Pesta pora adalah ketika mereka mencoba meniru dunia dalam pesta poranya, mereka tidak tunduk pada aturan apapun. Tidak tertib berarti tidak patuh. Saya yakin hal itu tidak masuk akal bahwa seorang penatua akan menanyakan sesuatu pada gereja Tuhan, sedangkan anaknya seperti itu, mereka akan mengatakan padanya, kami anak-anakmu, mematuhi kamu, kami akan mematuhimu. Jadi ciri pribadi tidak tercela. Dan satu lagi tentang rumah dan anak-anaknya. Saya percaya dua hal ini harus berada di urutan teratas tentang ciri seorang presbiter, penatua, atau pengawas. Jika Anda ingin memperingatkan kita menggunakan sejarah Alkitabiah, para pemimpin tertentu, yang anak-anaknya sayangnya sebenarnya tidak baik sehingga menghancurkan warisan pelayanan ayah mereka. Mohon berikan contoh yang bisa kita pelajari. Faktanya contoh yang paling terkenal adalah Imam Eli. Saya yakin dia memang merupakan seorang pria saleh yang dihormati. Tapi karena anaknya dan karena dia tidak mendisiplinkan mereka. Karena mereka terbuka terhadap tuduhan pesta pora dan tidak patuh. Ya, saya percaya dengan kasus ini karena dia terjatuh dan lehernya patah. Sayangnya tentu saja ada contoh lain seperti Daud. Dia adalah raja yang sangat dihormati tapi dia tidak mendisiplinkan anak-anaknya dengan cara yang benar. Oleh karena itu Dia tidak mengajar konsekuensinya sangat anak-anaknya. buruk. Ya, dia tidak mendidik anak-anaknya. Itu benar. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Adalah suatu keharusan untuk memegang teguh kata-kata yang dapat dipercaya. Tidak ada buku lain yang bisa menghilangkan rasa takut orang berdosa dari penghakiman. Tidak ada buku lain yang bisa menggambar hati manusia untuk mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa menasihati manusia agar mempunyai hati yang murni dari kehidupan yang suci dan dapat mempersiapkannya menuju surga yang suci. Kosong dari nafsu dan bebas dari kenajisan. Di dalamnya akan tinggal orang-orang yang dikasihi Kristus dan dibebaskan dari dosa mereka oleh darahnya dan menjadikan mereka sebuah kerajaan, imam kepada Allah dan Bapa. Ya, kitab apa lagi yang bisa melakukan seperti ini bahkan lebih selain daripada dari Alkitab. Saudara, ayat 7 berkata sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Apa yang dimaksud dengan pengatur rumah Allah? Apakah itu sesuatu yang spesial? Salah satu ciri seorang pengawas, Dr. Esam, adalah tidak bercacat sebagai pelayan Tuhan. Apa maksudnya? Faktanya keseluruhan frase, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat. Ketika seorang mengirim pelayannya, pelayan itu harus mewakili pengirimnya yang menguasai fitur-fitur yang sama. Jika tidak, dia tidak bisa menjadi pengurus yang baik. Sederhana. Jadi, ketika Tuhan mengutus seorang pelayan, dia harus memiliki status terhormat ini. Benar. Sesuai dengan pengirimnya. Sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan Tuhan. Dia adalah pelayan Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Soal perilakunya, dia harus pantas di hadapan Tuhan. Dengan demikian, sebagai seorang penata layanan, semua fitur diperlukan oleh kepengurusan harus ditemukan dalam dirinya, misalnya kejujuran dan bijaksana pada saat yang sama. Benar. Ketika ia berbicara tentang dia sebagai pengatur rumah Allah, ia berkata tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Mohon beritahu kami tentang kualifikasi-kualifikasi ini. Ini adalah sekelompok fitur negatif. Jadi ada sekelompok ciri negatif, lalu ada kelompok lain. Kelompok pertama yang mengatakan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pengawas dan kemudian dia harusnya menjadi apa. Kedua fitur ini sangat penting. Kedua daftar tersebut, khususnya yang negatif, menunjukkan kepada kita tentang apa yang mungkin terjadi oleh seseorang. Ada banyak ciri-ciri negatif yang buruk. Mengapa kita harus fokus pada ciri-ciri ini? Bahaya apa yang mungkin dihadapi seorang yang menjalankan peran pastoral di dalam gereja Tuhan? Apa yang akan terjadi kepada orang tersebut? Jangan sampai orang seperti itu berpikir bahwa melakukan peran itu membuatnya lebih baik daripada yang lain. Mengubah kata-katanya menjadi perintah yang harus dipatuhi. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak angkuh berarti dia bukan seorang diktator atau egois. Percaya bahwa dialah satu-satunya yang mengetahui apa yang benar dan bahwa kata-katanya harus dipatuhi. Tidak mungkin demikian karena seorang yang menjalankan tugas pastoral menjadi yang terakhir dari saudaranya, mendengarkan pendapat orang lain. Apa dampaknya? Apa yang akan terjadi jika Anda tidak mendengarkan pendapat orang sombong atau mentaatinya? Dia akan cepat marah. Dia tidak hanya marah, ada kemungkinan seorang menjadi marah, namun menjadi orang yang cepat marah adalah hal yang berbeda. Cepat marah artinya selalu marah, itu gaya sopan Sifatnya adalah santunnya. kemarahan. Sifatnya Sifatnya adalah kemarahan. Fitur utama tentang dia adalah amarah, bukan peminum. Dia tidak menempatkan dirinya di bawah pengaruh dari siapapun yang menghilangkan kewarasan atau ketajamannya. Benar. Karena dia seharusnya penuh kebijaksanaan dan kearifan. Anggur menghasilkan kewarasan dan kebijaksanaan, bukan premium. Tentu saja seorang peminum adalah seorang yang kasar. Kekerasan Benar. berarti bahwa Karena dengan ia sudah tangan. kehilangan kewarasannya. Karena ia sudah kehilangan kewarasannya, dengan demikian dia
dapat bertindak tanpa berpikir panjang dan percayai bahwa sebagai seorang pengawas sidang ini, dia bisa berbuat apa? Dia bisa mengalahkan mereka seperti yang dilakukan kepala sekolah. Seorang pengawas tidak bisa menjadi kekerasan, juga tidak serakah untuk keuntungan. Sayangnya berapa banyak sikap salah yang disembunyikan di balik tabir pelayanan. Benar. Keuntungan keserakahan adalah yang paling umum. Iya. Keuntungan keserakahan adalah yang paling umum. Saat kita berpartisipasi dalam pelayanan, terkadang kita punya motif tersembunyi yang tidak kita ketahui. Roh Kudus dalam bagian ini mengungkapkan salah satu motif yang bisa menjadi salah satu alasannya mengapa saya melayani Tuhan. Mengapa saya menjadi penata layanan Tuhan? Mengapa? Apakah karena aku akan mendapatkan sesuatu? Bisa jadi keuntungan materi atau bahkan moral. Keuntungan tidak harus uang saja, tidak serakah. Untuk keuntungan, ini adalah ciri negatif seperti yang ditemukan dalam ayat 7. Ayatnya yang ke-8 dimulai dengan sebuah kata, yaitu tetapi. Dengan cara ini dia mengkontradiksi hal-hal negatif dan fitur positif. Mohon jelaskan tentang ciri-ciri positif yang ada dalam ayat 8. Dia mulai ayatnya dengan sebuah fitur yang sangat penting yang kurang kita hargai. Namun apakah bisa mengajar dengan baik? Tapi bisakah peduli pada orang lain? Tapi bisakah melakukan kunjungan? Alkitab berkata tidak. Ciri pertama yang disebutkan dalam Alkitab adalah ramah terhadap orang asing. Sebenarnya kita tidak bisa mengabaikan apa yang dikatakan dalam bahasa Ibrani, jangan kamu lupa. Memberi tumpangan. Hati terbuka lebar, saya dapat dengan mudah merawat kerabat saya, tapi orang asing adalah seorang yang tidak saya kenal. Iya. Tapi dia sedang membutuhkan. Jika saya punya hati yang terbuka lebar, saya memenuhi kebutuhan mereka. Bukan hanya yang saya kenal, namun juga yang saya tidak kenal. Jadi, poin pertama adalah bersikap ramah kepada orang asing, bukan hanya kepada orang yang dikenalnya. Suka akan yang baik secara umum. Dan ini adalah aturan umum untuk menjadi pecinta kebaikan bagi semua orang. Dia tidak iri ataupun cemburu. Dia tidak menyimpan kepahitan atau iri hati. Dapat menguasai diri seperti yang kita katakan sebelumnya bahwa seorang pengawas harus memiliki pemahaman yang baik. Perannya untuk dia memiliki daya pengamatan yang baik. Dalam peran pastoral, seorang harus mampu mengendalikan diri. Jujur berarti ia bersikap adil. Dia memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Tidak pilih kasih. Tidak menunjukkan pilih kasih, dia tidak mendukung kelompok tertentu, tapi dia jelas-jelas mengajarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Saleh berarti bahwa ia memaksa orang lain untuk menghormati dia. Benar. Dia tidak sembrono, tidak. Tapi bermartabat mendorong orang lain untuk menghormatinya. Tapi kemudian disiplin. Disiplin diri. Ini sangat penting. Iya. Itu adalah kata yang umum, pengadilan diri. Iya. Pengenalan diri adalah ciri orang yang melayani Allah, khususnya penatua atau penatua bertanggung jawab atas gereja lokal. Jika dia tidak bisa mengendalikan diri, dia akan mudah dicela. Dia harus mengendalikan diri di semua tingkatan. Mengendalikan diri dalam perkataannya, mengendalikan diri dalam moralnya, mengendalikan diri secara finansial, dia harus mengendalikan diri di semua aspek. Kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin, kemudian kita akan melanjutkan studi kita. Ayat 9 mengatakan melanjutkan daftarnya dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat supaya ia sanggup menasihati orang yang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Apakah seorang penatua perlu mengajarkan firman Tuhan? Mohon penjelasannya Dr. Esam. Deskripsi yang diberikan di sini karena saya ingin tetap berpegang pada kata-kata Alkitab yang tepat. Benar. Ayat tersebut mengatakan dan berpegang kepada perkataan yang benar. Artinya firman Tuhan merupakan bagian dan sebidang dalam hidupnya. Dia berpegang teguh pada Dia hal berpegang itu. teguh pada hal itu. Hal ini yang harus kita perhatikan bahwa tema yang sama ditentukan dalam Timotius, sanggup menasihati. Bisa jadi dia tidak berbakat dalam mengajar. Benar. Tapi dia harus memahami doktrin yang benar dengan sangat baik. Alkitab tidak menetapkan syarat untuk menjadi seorang presbiter, penatua, atau pengawas harus berbakat dalam pengajaran. Tapi dia harus memahami doktrinnya, sanggup menasihati seperti ketika diminta memberikan pendapat yang masuk akal sesuai dengan doktrin. Ketika dia memberikan nasihat, dia melakukan sesuai doktrin. Ketika dia berkhotbah, mampu dia berkhotbah sesuai dengan doktrin. Dalam hal ini Persis seperti karunia diperlukan penginjilan, seseorang diberi karunia, sementara yang lain melakukan pekerjaan dia melakukan penginjilan. pekerjaan seorang penginjil, bahkan jika dia tidak memiliki karunia penginjilan. Benar. Dia harus berpegang teguh pada perkataan yang dapat dipercaya seperti yang diajarkan. Apa arti dari yang sesuai dengan ajaran yang sehat? Artinya kerangka umum seluruh doktrin itu masuk akal. Benar. Dia mungkin menggunakan ayat untuk membuktikan gagasan tertentu, tapi ini tidak cukup. Setan juga melakukan hal yang sama. Seorang penatua hendaknya mempertimbangkan doktrin secara keseluruhan yang sesuai dengan ajaran yang sehat, menurut doktrin yang sehat secara umum. Jika dia tidak memiliki fitur ini, bagian berikut tidak akan berlaku padanya, supaya ia sanggup menasihati ketika ia mengajar, ia harus mengajarkan ajaran yang sehat. Omong-omong kata ajaran yang sehat dan ajaran diulang berkali-kali dalam surat ini. Kata pekerjaan baik juga diulang berkali-kali dalam surat ini. Kemudian ia berkata sanggup meyakinkan penentang-penentangnya
Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Mohon penjelasan Anda, Dr. Esam. Sekali lagi, pidato di sini adalah tentang karya seorang pengawas atau pekerjaan. Pekerjaannya sebagai pengawas berarti dia harus mewaspadai bahaya. Inilah bahayanya. Apa bahayanya? Di tengah-tengah gereja Kreta, ada orang-orang yang pada awalnya menentang doktrin tersebut. Saya ingin membedakan antara kontradiktif dan tidak paham. Ya, Mereka yang bertentangan harus ditegur. Tetapi mereka tidak memiliki pahaman yang baik harus dipedulikan. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat karena mereka tidak mengerti. Tapi mereka yang menentang ingin mengatakan bahwa itu mengadopsi salah. sikap lawan dan menentang apa yang Mengadopsi dikatakan. sikap lawan ini adalah tahap menengah yang buka jalan bagi munculnya doktrin yang salah. Sebelum dia memperkenalkan saya doktrin yang salah, dia menentang saya dan mengatakan bahwa doktrin saya sendiri tidak masuk akal. Kemudian dia menawarkan doktrinnya seolah-olah itu yang benar. Pertama, seorang penatua harus menegur mereka yang menentang karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Apa itu tidak tertib? Mereka tidak ingin tunduk pada firman Tuhan. Mereka keras kepala. Apakah ini ditemukan di gereja? Ya, di gereja. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mereka? Maaf? Apa yang bisa kita lakukan? Dia berkata di sini karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ayat 11 memberitahu kita apa yang harus kita lakukan pada orang semacam ini. Harus ditutup mulutnya. Bagaimana? Bagaimana? Faktanya tutup mulutnya di sini tidak bermaksud menyuruh mereka tutup mulut dan jangan pernah berbicara. Menurut saya itu tidak mungkin. Izinkan saya kembali ke Matius 22 untuk mencari tahu apa yang Tuhan lakukan ketika orang bukan beriman yang mencoba untuk menyebarkan doktrin yang salah, tapi mungkin yang jahat. Dan dalam banyak situasi mereka mencoba melibatkan Tuhan Yesus dengan kata-kata. Misalnya mereka berkata kepadanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Alkitab berkata mereka berunding bagaimana mereka menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Dalam Matius 22 ayat 15, ayat 22 berkata mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Lalu datanglah orang Saduki memberitahunya bahwa seorang pria menikahi seorang wanita. Dia kemudian menikah dengan saudaranya. Kemudian saudara laki-laki yang satu lagi dan juga saudara laki-laki yang satu lagi ketika dia meninggal. Pada akhirnya orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ketika Tuhan Yesus menjawab mereka, ayat 33 berkata orang banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ayat 34 berkata ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, inilah saatnya ia membuat orang Saduki itu bungkam. Berkumpullah mereka mencari metode lain untuk menjebaknya. Akhir dari pasal ini ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan Menyajikan sesuatu bukti yang bagus kepadanya. dalam doktrin yang sehat, itulah yang membungkam mereka yang menentangnya. Sempurna. Benar. Solusinya adalah menghindari diri dari perdebatan. Yang harus saya lakukan adalah menyajikan Tidak doktrin ada yang masuk memaksa pihak akal. lain untuk menerimanya atau terlibat dalam argumen. Nanti kita akan bicara tentang argumen. Seorang yang memperkenalkan ajaran yang benar tidak boleh menuruti keinginannya dalam argumen. Baik. Dr. Esam untuk melanjutkan pembahasan kita, ayat 12 dan 13 berbunyi, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan seterusnya. Mohon jelaskan kepada kami tentang sifat orang Kreta. Bagaimana mereka didisiplinkan dan menangani sifat ini? Rasul mengucap kata-kata ini setelah membuat daftar ciri-ciri orang Kreta. Beberapa tidak patuh, pembicara yang kosong. Mereka berpidato tanpa manfaat, menipu orang lain, mengganggu seluruh keluarga. Mereka harus dibungkam. Lalu dia memberikan alasan mengapa fitur-fitur ini sudah jelas di dalamnya. Di antara hal-hal yang menonjolkan fitur-fitur ini di dalamnya adalah bahwa orang Kreta dibedakan berdasarkan hal tertentu. Jika seorang dikatakan berasal dari Mesir bagian atas, sepertinya ini. Bahwa dia Iya. berbeda, bukan? Atau yang lainnya adalah Alexandria, setiap komunitas memiliki ciri tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada orang Kreta. Lalu jika seorang dikatakan orang Kreta, itu berarti dia pembohong. Mereka terkenal karena hal itu. Rasul di sini mengatakan bahwa fitur-fitur ini adalah mereka. Ketika mereka menjadi percaya kepada Kristus, mereka mempertahankan fitur-fitur ini. Dan dia menyebutkan 3 keistimewaan yang berlaku pada setan itu sendiri. Pembohong karena dia adalah pembohong dan bapa segala kebohongan. Binatang buas yang jahat, dia adalah seorang pembunuh sejak awal. Orang rakus yang malas, binatang buas yang jahat, pelahap yang malas, orang-orang yang rakus dan malas, sama seperti setan itu sendiri, sangat serakah dan dia merasa menjadi malaikat agung saja tidak cukup, tapi dia ingin menjadi seperti Tuhan. Oh, fitur-fitur ini ditemukan dalam orang-orang Kreta. Kemudian Rasul berkata kepada Titus bahwa kesaksian ini mengatakan tentang mereka oleh salah satu penyair mereka sendiri. Itu benar. Tegurlah mereka dengan tegas. Omong-omong instruksi ini tidak diberikan kepada
orang yang lebih tua, fitur-fitur ini tidak ada di dalamnya. Perkataan ini ditujukan pada Titus. Iya. Itu adalah wewenang yang diberikan kepadanya untuk menegur mereka dengan keras. Benar. Untuk mengetahui apa kesalahan mereka, itu adalah wewenang yang diberikan pada Titus secara pribadi. Engkau Titus harus menegur mereka dengan keras. Ini menunjukkan bahwa beberapa rakyat Kreta merupakan orang percaya supaya mereka menjadi sehat Dalam iman. dalam iman. Kita telah terpengaruh oleh reputasi kita memiliki fitur-fitur yang masih harus diperbaiki, maka iman kita tidak akan murni. Itu tidak akan menjadi iman sama sekali, itu tidak akan menjadi iman yang murni. Dalam setengah menit saya membutuhkan komentar dari bagian terakhir dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan Dia tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mohon komentari ayat-ayat ini. Ayat 14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Siapapun yang menentang biasanya mengadopsi mitos-mitos yang disebarkan. Dan hukum-hukum manusia berpaling dari kebenaran. Mereka membawa masalah dan menduplikat itu untuk menjadikan beban terhadap orang lain. Misalnya, apakah boleh memakan makanan yang disembelih untuk berhala? Harus kita makan daging atau tidak? Bagaimana dengan sunat? Apakah itu suatu keharusan atau tidak? Hal-hal seperti ini. Jadi Rasul memberitahukan hal itu kepada mereka bahwa bagi orang suci, semuanya suci. Ini tidak berarti bahwa saya melakukan semua hal yang diklaim karena saya suci. Segala sesuatunya murni, bagi saya tidak. Bukan ini yang dimaksud di sini. Artinya orang yang suci mempunyai kebijaksanaan. Pikiran dan hati nuraninya. Dia memiliki kebijaksanaan tentang makanan dan minuman yang tidak ingin dikonsumsi. Tetapi mengenai perilaku, dia mempunyai daya pengamatan yang baik. Dia mengetahui apa yang suci dan apa yang tidak suci. Tapi bagi mereka yang najis dan kafir, ini bukan orang beriman lagi. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, siapapun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Kemudian dia berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik seperti yang mereka katakan. Ini hanya sekedar mengaku. Mereka mengaku mengenal Tuhan. Hal itu tidak akan pernah bisa diikuti dengan pekerjaan baik sama sekali. Saya pikir 2 Timotius 3 menyalurkan perkataan mereka dan karena itu kandaslah iman mereka. Iman yang mereka ceritakan juga ditolak. Terima kasih Dr. Esam, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda pemirsa terkasih? Periksalah diri Anda sendiri, bukan apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda hidup. Anda mungkin menyatakan bahwa Anda mengenal Tuhan, menyembah Dia, dan Anda mempunyai hubungan dengan Dia. Namun bagaimana sopan santun, perkataan, perilaku, cara hidup Anda di jalan, di rumah, di tempat kerja? Jika tindakan dan perkataan Anda tidak sejalan, maka Anda menjalani kehidupan yang ganda, yang tidak menyenangkan Tuhan. Datanglah kepada Kristus dan terimalah karya penebusannya di kayu salib. Engkau akan menerima kehidupan Tuhan. Kehidupan Tuhan akan lahir dalam Anda. Itu akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.